Yang saya banggakan rekan-rekan media, hari ini akan kami expose, rilis terkait beberapa hari kemarin, tepatnya hari Sabtu, ya, kejadian penemuan seorang mayat laki-laki di salah satu desa, di salah satu tempat, atau lebih spesifiknya toilet atau kamar mandi masjid di salah satu desa, ya. Dapat saya jelaskan, ya, setelah melakukan olah TKP, ya, di masjid, ya, tepatnya di toilet, ya, salah satu masjid tersebut, dan dengan melakukan rangkaian penyelidikan menggunakan metode SCI, Certified Crime Investigation, ya, dalam artian antara lain, ya, metode menggunakan digital forensik, laboratorium forensik, penyelidikan lapangan, ya. Satreskrim Polres Majalengka melalui tim Resmob dan unit Bidum, ya, dengan kerja keras, ya, dengan kegigihan tanpa lelah, alhamdulillah 2 kali 24 jam kita bisa mengungkap, ya, tabir peristiwa perkara ini, ya. Dari hasil penyelidikan menggunakan metode SCI, ya, dan olah data, akhirnya kami berhasil menangkap pelaku, ya, yang diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Adapun penangkapan kami lakukan di salah satu tempat di Majalengka Kota, ya. Setelah diamankan, diperiksa awal, ya, sampai sekarang masih intensif dilakukan pemeriksaan oleh penyidik unit Bidum Satreskrim Polres Majalengka, ya. Pelaku mengakui perbuatannya, ya, terhadap anak korban, ya, dimana yang sebelumnya kita melakukan awalnya visum keluar, dilanjut dengan otopsi, ya. Dapat saya sampaikan di sini hasil otopsi dokter laboratorium forensik, ya. Ada luka di kepala, ya, dan memar di leher, ya, yang menyebabkan kematian dari korban, ya. Pelaku sudah mengakui perbuatannya terhadap anak korban dan sudah menjelaskan kronologis sampai hilangnya nyawa korban. Adapun pelaku berinisial G, ya, kecamatan tinggal di Argapura, ya. Pelaku berumur kurang lebih 24 tahun, ya. Pelaku ditangkap kemarin sore sekitar jam 16.30, ya. Untuk kejadian hari Sabtu tanggal 18 Oktober sekitar jam 16.15,
Berarti 2 kali 24 jam tim Resmob dan unit Pidu berhasil mengungkap dan menangkap pelaku. Ya. Adapun beberapa barang bukti bisa disaksikan ya di hadapan rekan-rekan. Ada celana pendek, celana dalam, 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku, ya, kaos singlet, helm, jaket panjang, handphone, dan unit motor ini PCX yang digunakan pelaku ketika di TKP. Ya. Kalau yang sepeda di hadapan rekan-rekan ini sepeda dari anak korban. Ya. Jadi pelaku sebelum melakukan perbuatan pidananya survei atau hunting di seputaran TKP, ya, ketemulah dengan anak korban ini. Setelah itu melakukan perbuatan pidana sehingga menghilangkan nyawa dari anak korban. Ya. Untuk anak korban sendiri berumur kurang lebih 11 tahun. Itu saja yang bisa kami sampaikan terhadap korban. Ya. Untuk ancaman pidana terhadap pelaku dikenakan pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman 15 tahun atau seumur hidup. Untuk sementara itu yang kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Apa motifnya sendiri dan? Yang lain Terkait dengan adanya isu ketertarikan sesama jenis gimana dan? Yang lain? Sudah berapa korban? Ya, saya jawab ya. Yuk. Jadi pelaku ada indikasi perilaku menyimpang. Ya. Perilaku menyimpang sehingga korban ini tidak mau atau berontak pada saat di TKP. Pelaku kesal lalu menghilangkan nyawa si korban. Ya. Ada lagi? Cara ini pelaku membunuh korban itu seperti apa, Bang? Ya, bisa saya jelaskan lebih spesifik ya. Pertama, pelaku didorong, kepala terbentur tembok sobek. Setelah itu pelaku terjatuh dicekik sampai meninggal dunia. Saling kenal atau tidak? Tidak. Itu tadi saya katakan pelaku sebelumnya hunting atau survei di TKP, melihatlah si korban ini sedang bermain naik sepeda. Kabarnya korban juga diiming-imingi uang sekitar 700.000 dan gimana? Ya, mungkin karena masih anak di bawah umur ya, dengan bujuk rayu dan sebagainya, sehingga anak korban mau diajak ke toilet salah satu masjid. Berarti ada kesengajaan nggak pelaku melakukan hal itu di masjid, toilet masjid Pak? Atau memang dadakan spontanitas? Spontanitas ya, karena pada saat pelaku hunting itu yang ada ya masjid tersebut. Pelaku melakukan tindakan yang tidak normal itu apakah baru 1 kali atau memang sebelumnya? Masih dilakukan pemeriksaan intensif ya, masih dalam pemeriksaan. Setelah meninggal, apakah pelaku melakukan tindakan itu enggak? Dibiarkan begitu saja pada saat itu? Masih setelah pelaku melakukan menghilangkan nyawa langsung ditinggal. Ya, pelaku pergi kabur. Berarti luka hanya di bagian leher sama kepala aja itu? Betul. Hasil dari uji laboratorium forensik. Ya. Sempat terjadi tindak asusila. Ya, masih menunggu hasil lab forensik kita. Ya, kalau ke arah pencabulannya masih menunggu hasilnya. Ya. Tadinya ada berapa orang yang dicurigai kan? Tadinya gitu. Kan ini dengan cepat penangkapan, ini hasil 1 orang, ada berapa orang? Ya, dalam penyelidikan kami ada sempat memprofiling ya, hasil penyelidikan beberapa orang. Ya.
Ya, sempat diperiksa di laboratorium forensik, tapi masih menunggu hasil lab. Ya, makanya tadi saya katakan arahnya pelaku ini perilaku menyimpang, ingin melakukan pencabulan ke anak korban. Karena anak korban berontak, akhirnya dia menghilangkan nyawa si